video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu momen gaya dan juga rumus-rumus terkait momen gaya. Nah, di sini kita akan langsung aplikasikan ke dalam soal. Nah, di papan tulis sudah ada contoh soalnya ya. Bisa terbaca kan? Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang A, B, C, D seperti pada gambar. Ini ya gambarnya. Kemudian, jika masa batang diabaikan, maka nilai momen gaya tersebut terhadap titik A. Nah, di sini perlu kita tekankan yang ditanyakan adalah momen gaya di titik A. Maksudnya gimana? Jadi, titik A itu kita jadikan sebagai titik porosnya atau pusat rotasi. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya, bahwa ketika sebuah pintu kita buka dan tutup, itu kan engselnya itu sebagai pusat rotasi. Nah, sedangkan di soal ini, titik A-nya lah yang sebagai pusat rotasi. Oke, berarti yang ditanyakan adalah sigma tau di titik A. Nah, masih ingat ya, rumus umumnya untuk momen gaya adalah tau sama dengan F dikali lengan gaya. Nah, perlu diingat, lengan gaya itu adalah jarak tegak lurus dari pusat rotasi terhadap garis kerjanya. Nah, sedangkan di sini kan sudah tegak lurus semua ya, berarti nanti tidak perlu kita proyeksikan. Kemudian di sini ada berapa gaya? Ya, ada 4 ya, F1, F2, F3, dan F4. Nah, masih ingat ya, kemarin ketika kita berikan gaya di pusat rotasinya, apa yang terjadi? Ya, benda tidak akan berotasi karena lengan gayanya sama dengan 0, ya enggak? Karena tidak ada jarak antara garis kerja gaya terhadap pusat rotasi. Maka di titik A ini, gaya di titik A ini tidak memberikan momen gaya terhadap rotasi benda. Ini ya, kita tuliskan saja tapi tetap F1, L1, tapi ini nanti bernilai 0. Kemudian di titik B ada gaya ke bawah. Nah, kira-kira gaya ini yang arahnya ke bawah akan menimbulkan rotasi searah jarum jam atau berlawanan arah. Nah, kemarin kan sudah dibahas juga ya, bahwa momen gaya adalah besaran vektor. Jadi selain nilainya atau besarannya, kita juga perlu melihat arah dari gaya tersebut bekerja. Nah, pada kasus ini batang ya, kemudian titik A-nya misal yang sebelah sini. Gayanya kan arahnya ke bawah gini ya. Nah, kira-kira ketika ada gaya ke bawah, batang ini akan berotasi searah jarum jam atau berlawanan arah. Nah, gini ya. Ya, betul. Searah jarum jam. Karena gini ya, sesuai putaran jarum jam. Maka F2 di sini positif atau negatif? Ya, betul. Positif ya. Jadi nanti kita tambah F2 dikali dengan L2. Kemudian di titik C ada gaya F3 sebesar 5 Newton. Kira-kira gaya yang bekerja di titik C ini akan menimbulkan putaran atau rotasi ke searah jarum jam atau berlawanan. Contohnya ini ya, ini titik A-nya sebagai pusat poros, kemudian gayanya ke atas. Ya, set. Muternya mana? Ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi positif atau negatif? Ya, betul, negatif ya. Maka di sini F3-nya bernilai negatif dikali L3. Kemudian yang terakhir di titik D. Nah, ini kan arahnya sama ya dengan F2. Kalau misalnya mau dibuktikan lagi,
Ini kan tadi titik porosnya di titik A, maka ya dia akan mengakibatkan gaya yang dia akan mengakibatkan benda berotasi searah jarum jam. Maka positif atau negatif? Ya, betul, positif ya. Maka di sini plus F4 dikali L4. Begitu ya. Oke, sekarang baru kita masukkan angkanya. F2 ya 4 Newton. Kemudian lengan gayanya. Nah, ingat ya, tadi lengan gaya itu harus tegak lurus. Nah, di sini kan sudah tegak lurus ya. Jadi, jaraknya tinggal lengan gayanya tinggal hitung aja jarak dari pusat rotasinya yaitu titik A terhadap gaya titik di mana gaya bekerja yaitu titik B. Di sini berapa? Ya, 2 meter ya. Berarti di sini 4 Newton dikali 2 meter. Kemudian di titik C ada gaya F3. Tadi nilainya negatif ya. Berarti min 5N atau 5 Newton. Berarti min 5 dikali jaraknya. Jarak dari titik C ke titik A adalah 2 ditambah 1, 3 ya. Kemudian F4. Positif atau negatif tadi? Positif ya. Berarti di sini 4 dikali dengan jarak terhadap titik A. Berarti ya 6 meter ya. Berarti di sini 4 dikali 6. Nah, tinggal dihitung. Berapa hasilnya? 0 tambah 8 dikurangi 15 ditambah 24. Berapa? Ya, ini kita masukkan angkanya aja ya. Nanti satuannya di akhir biar nggak double nulisnya. Berarti berapa? Ya, 17 ya. 17 bisa kita tuliskan meter Newton atau bisa juga Newton meter. Sama ya. Karena di sini F satuannya adalah Newton, kemudian L itu satuannya meter. Nah, mudah bukan untuk mengaplikasikannya terhadap soal? Oke, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. See you. Catch 'em all.